Ole Gunnar Solskjaer mulai tersenyum setelah MU mendapatkan 4 kemenangan beruntun. Tapi pertanyaannya, apakah Ole ini mampu membawa MU menjadi juara setelah mereka sudah mengalami 3 kekalahan pada musim ini? Hola, kembali ketemu dengan saya, Bung Ropan. Saya tertarik ya untuk melihat perkembangan dari Setan Merah, The Red Devils Manchester United akhir-akhir ini. Setelah sebelumnya agak oleng, kena turbulensi, tapi 4 pertandingan terakhir bagaimana mereka mendapatkan 12 poin. Luar biasa yang saya lihat, ada perkembangan yang signifikan yang terjadi di tubuh Manchester United di bawah Ole. Memang posisi Ole sempat goyah dan rumor berkembang bahwa ia akan dipecat setelah 3 kekalahan yang dialami, semua di kandang di Old Trafford, di samping 1 hasil imbang yang membuat posisinya memang berada di ujung tanduk. Tapi pasca kemenangan dari Everton di Goodison Park dengan 3-1, angin segar ya mulai mendatangi, menghinggapi kubu MU, dan perlahan tapi pasti mereka mulai naik. Sempat berada di luar 10 besar, ada di posisi 14, naik ke posisi 10, 9, dan saat ini mulai mengancam di posisi zona Champions, walaupun mereka sekarang sedikit berada di zona Eropa. Tetapi baru dengan 10 pertandingan. Bagi MU sendiri, mereka masih menyisakan 1 laga sisa ya, tunda lawan Burnley, dan itu kalau mereka menang, dan pasti melihat kondisi seperti saat ini mereka bisa memenangkan pertandingan. Artinya 3 poin ini sangat krusial buat mereka, penting untuk menjaga posisi mereka bersaing di zona Champions. Bahkan mungkin ada harapan mereka bisa berburu gelar ya pada musim 2020-2021. Siapa tahu. Masalahnya kan mereka sudah 3 kali kalah dan 1 kali imbang. Ya, jangan sampai kalah berturut-turut lagi ke depannya. Ini akan membahayakan. Nah, saya sorot dari bagaimana mereka mendapatkan 12 poin ya, dari Everton, menang susah payah melawan WBA, West Brom di kandang, kemudian tandang 2 kali, mereka bisa mendapatkan 6 poin. Sesuatu yang saya pikir tadinya agak sulit ya. Bukan meremehkan MU, tetapi hasil imbang sebenarnya sudah cukup buat MU, karena melihat Soton yang juga mengganggu sebagai kuda hitam yang ada di atas, dan juga West Ham United. Dua tim yang sulit diprediksi dan selalu bisa mengganggu ya, mengancam tim-tim papan atas. Tetapi Ole membawa MU luar biasa, mendapatkan 2 kemenangan beruntun saat mereka tandang ya. Bahkan ini unik ya kalau saya bisa melihat perkembangan dari MU saat ini. Di kandang mereka boleh aja jeblok ya. Ada 3 kekalahan dan 1 kali imbang ya dalam 5 pertandingan. Tapi 5 laga tandang mereka musim ini itu fantastis sekali, saya pikir. Spektakuler, luar biasa. Itu yang mereka tidak alami pada musim yang lalu. Ketika berada di 2019-2020, bagaimana mereka porak-poranda saat itu. Tapi sekarang mereka itu luar biasa. Memulai setelah mereka bisa membalikan keadaan, tertinggal melawan Brighton saat itu, dan mereka bisa menang 3-2. Ketika gawang De Gea itu jebol dari Neil Maupay ya, kemudian mereka bisa memenangkan pertandingan. Kemudian dalam away kedua mereka bisa membalik keadaan setelah ada gol bunuh diri dari Luke Shaw ke gawang Newcastle United, dan 4 gol beruntun mereka ciptakan di babak kedua. Bagaimana mereka bisa membalik keadaan dengan luar biasa. Sangat menarik sekali kalau bisa melihat ini. Kemudian setelah mereka kalah dari Arsenal di kandang, mereka ke Goodison Park, saya sudah katakan tadi. Banyak yang meragukan karena Everton sedang dalam posisi yang bagus. Anginnya lagi enak bagi Carlo Ancelotti dan timnya. Dan saya pikir juga kalau imbang udah cukup, jangan sampai kalah MU. Tapi MU bisa membalikan keadaan juga. Bagaimana mereka tertinggal lewat gol Bernard dari Everton. Kemudian di babak kedua dibalik. Ya, ada 2 gol dari Bruno Fernandes, dan di injury time bagaimana Cavani bisa menambah gol itu, mengunci dengan 3-1. Luar biasa. Mereka balik ke Old Trafford, sesuatu yang sangat sulit pada musim ini. Mereka bisa mendapatkan poin di sana,
Dan memang itu terjadi. Mereka nyaris ditahan imbang oleh tim yang berada di papan bawah, WBA, West Brom. Bahkan gol satu-satunya kemenangan itu datang dari penalti. Susah payah sekali ya, kalau mereka berada di Old Trafford. Penalti pun harus diulang 2 kali. Ya bagaimana pertama Johnston sudah bisa mencegat bola dari Bruno Fernandes, dan akhirnya diulang lagi setelah dikoreksi oleh VAR, dan akhirnya Fernandes bisa melakukan hal dengan baik untuk bisa mendapatkan 3 poin. Padahal sebelumnya wasit Cote yang sudah menuju titik putih juga bagi tamu, bagi WBA. Kalau itu terjadi bisa paling tidak draw, dan bukan tidak mungkin juga MU akan bisa kalah, bahkan ada kejutan di sana. Wasit sudah menuju titik putih ketika ada pelanggaran dari Fernandes sana, tapi kemudian dikoreksi kembali oleh VAR dan selamatlah gawang MU ya dari kebobolan, dan mereka susah payah lagi bisa memenangkan di Old Trafford. Tapi oke lah, tapi tetap apapun yang harus dikatakan mereka dapat 3 poin penting, yaitu poin maksimal pertama yang mereka dapatkan pada musim ini di Old Trafford. Setelah mereka kalah dari Crystal Palace di pekan awal dengan 1-3, kemudian juga bahkan mereka dihajar habis oleh Spurs dengan 1-6, dan mereka bermain imbang 0-0 dengan Chelsea, dihajar lagi sama Arsenal dengan 0-1, dan sekarang mereka susah payah hampir tergelincir lagi lawan tim yang ada di bawah ya, WBA. Tapi dengan 3 poin ini menambah semangat bagi mereka untuk menatap 2 laga tandang berikut saya katakan. Nah, saya kembali lagi tandang mereka ketika mereka selalu tertinggal di 3 tandang pertama sampai di Goodison Park. Di tandang keempat mereka di St. Mary juga mereka tertinggal, bahkan lebih parah lagi, 2 gol lebih dulu. Ya bagaimana gawang De Gea ini bobol ya dari Jan Bednarek, pemain belakang dari Soton, dan juga James Ward-Prowse yang juga bisa membobolkan gawang De Gea untuk 2. Saya pikir dengan ketinggalan 2-0 di babak pertama, nasib dari MU ini sangat sulit. Bahkan siapapun pengamat mengatakan ini paling tidak draw udah bagus. Apalagi bisa memenangkan pertandingan, ini suatu hal yang luar biasa. Tapi itulah MU. Kalau tandang ini tim betul-betul edan benar. Luar biasa. Sulit kita tebak bahwa gimana mereka, motivasi mereka yang luar biasa. Mereka bisa membalikkan keadaan dengan ada 3 gol di sana. Mereka menang 3-2, mendapatkan 3 poin lagi. Ini lebih meyakinkan mereka ketika mereka pergi ke London untuk bermain di kandang West Ham United. Ya, bagaimana juga di West Ham juga mereka sempat tertinggal. Kemudian mereka bisa membalikkan keadaan dengan ada 3 gol di sana. Dan ini tandang kelima yang luar biasa, mereka bisa mendapatkan poin yang baik sekali dengan 15 poin yang ada di sana. Kemudian sekarang mereka sudah 19 poin karena dapat 3 poin lawan WBA, 1 poin lawan Chelsea di kandang. Dan kalau dihitung dengan Chelsea yang sementara hari Sabtu kemarin menang dengan 22 poin Chelsea, MU 19, berarti selisihnya hanya 3 poin ya. Tinggal bagaimana menunggu hasil pertandingan dari tim-tim lainnya, terutama dari Spurs dan juga dari Liverpool. Tapi saya tidak membahas mereka, saya hanya membahas soal saya enak melihat ini perkembangan signifikan dari Manchester United. Bahkan mereka sekarang ada di atas tetangga mereka Manchester City, atau poin di atas mereka. Dan kedua tim ini akan bertanding nanti bertanggal 13. Jadi memang enak di saat 2 tim ini hanya berselisih tipis dan di pekan ke-11, karena dua-duanya menyimpan pertandingan sisa. Kalau MU itu menghadapi Burnley, City punya pertandingan melawan Aston Villa. Jadi kalau dua-duanya bisa ambil, mereka ada di atas. Dan pekan depan nanti mereka akan bertarung di Old Trafford. Ini hati-hati. Walaupun MU dalam kondisi bagus di tandang, ada 15 poin, tapi ketika mereka datang ke Old Trafford, hati-hati sekali. Ya, karena kalau kita bisa melihat dalam 4 laga terakhir di Old Trafford, MU itu hanya menang 1 kali. Ya, kemarin mereka menang di 8 Maret 2020 mereka menang 2-0. Tapi ke belakangnya mereka sempat kalah 2 kali dan 1 kali imbang. Ini yang harus diperhitungkan oleh Ole, dan saya pikir Ole tahu. Semua pemain MU juga tahu dengan keadaan ini. Karena memang MU selalu mendapat angin bagus kalau mereka kembali ke Etihad. Ini akan berbalik ya. Itu yang terjadi juga di Piala Liga pada tahun ini. Di bulan Januari, keduanya ketemu di semifinal. Bermain di Old Trafford, pasukan Ole kalah. Bahkan telak 1-3 dari pasukan Pep Guardiola. Ketika datang ke Etihad,
giliran bergantian. Bagaimana MU bisa menang dengan 1-0, tetapi dalam agregat gol mereka itu kalah dan gagal di semifinal untuk bisa melangkah ke final. Dan bagaimana kita tahu bersama City bisa mengunci gelar di sana. Jadi MU pada musim kemarin selalu gagal di semifinal. Di Piala Liga mereka gagal di semifinal, di Piala FA mereka gagal di semifinal, di Liga Eropa juga mereka gagal di semifinal ya. Bahkan dikalahkan oleh Sevilla saat itu dan juga dari Chelsea di Piala FA. Jadi ini kegagalan-kegagalan yang harus ditebus oleh dan pasukannya pada musim ini. Mereka harus fokus menghadapi City. Tidak mudah karena City juga perlu untuk mendapatkan kemenangan. Karena kemenangan atas MU ini akan mendongkrak posisi mereka untuk berada di zona Champions, dan itu yang diinginkan oleh Pep Guardiola karena mereka selalu termotivasi ingin menang bermain di Old Trafford. Apalagi kondisi dari MU sendiri kalau di Old Trafford memang agak terganggu karena mereka memang sulit, dan kenyataan fakta yang ada bahwa mereka sulit. Ya hanya 4 poin yang mereka dapatkan di situ dari 5 kesempatan yang harusnya mereka bisa sapu bersih. Kalau 5-5 di Old Trafford, MU bisa sapu bersih, mereka ada di pimpinan klasemen saat ini. Jauh ada di atas dan kesempatan juara untuk ke-14 kalinya dalam era modern di Liga Primer sangat terbuka. Sekarang mereka sudah 20 gelar, artinya ada gelar ke-21. Tapi di era Liga modern sejak 1992-93 sampai saat ini 13 gelar, dibawa semua oleh Sir Alex Ferguson. Jadi inilah kesempatan. Ada harapan buat Ole, tapi jangan sampai mereka kalah. Kalau mereka kalah nantinya lawan City, sudah 4 kali kalah, ini agak berat dengan 4 kali kekalahan. Karena mereka masih akan ketemu Liverpool. Ini juga harus berhitung benar. Itu akan terjadi di pertengahan Januari 2021. Dan bermain di Liverpool, walaupun mereka jago kandang, kalau semua pemain-pemain Liverpool yang cedera banyak udah kembali lagi, ini menyulitkan. Dan kita tahu bersama memang 2 musim terakhir memang MU tidak berkutik kalau bermain di Anfield, selalu kalah melawan Liverpool. Jadi itu yang harus diingat oleh mereka dalam posisi bagus saat ini, tapi bagaimana mereka tidak harus kalah menghadapi City. Kalau mereka tidak menang, imbang saja dengan City, saya pikir sudah cukup buat mereka. Jangan sampai mereka kalah. Kenapa? Karena kesempatan bagi MU untuk tetap menekan di posisi atas, untuk tetap bersaing, itu sangat terbuka kalau mereka melewati pertandingan melawan City dengan baik, tidak kalah. Menang paling bagus, draw juga saya pikir tidak jelek-jelek amat, tidak buruk amat. Tetapi setelah itu 4 pertandingan sampai di tanggal 30 Desember nanti mereka punya kans besar untuk bisa meraih 12 poin lagi. Ya, memang dalam sepak bola di Inggris sulit untuk kita prediksi ya, untuk kita tebak sama sekali. Tapi kemudian mereka akan pekan setelah habis lawan City nantinya mereka akan bertandang ke Sheffield United. Sheffield ada di posisi bawah dan saya pikir mereka akan menang melawan Sheffield 3 poin. Kemudian mereka balik ke kandang. Mereka ketemu Leeds. Leeds lagi oleng juga. Ya, lagi hancur-hancuran lah saat ini, ya. Dan mereka bisa menang melawan Leeds main di Old Trafford. Ya, walaupun memang ini juga masih tetap diragukan karena kembali ke situasi Old Trafford mereka sulit menang ya. Apalagi kalau mereka sampai kalah melawan City, jadi pada saat melawan Leeds juga ini akan terancam. Tapi oke lah, saya menganggap ini pertandingan 3 angka melawan Leeds. Kemudian mereka juga harus berhati-hati di Boxing Day. Mereka harus ke Stadion King Power menghadapi Leicester City. Memang musim lalu ketika mereka masuk ke zona Champions dan merebut posisi ketiga, MU itu mengalahkan di tikungan akhir dari Leicester dengan 2-0. 2 gol MU diciptakan oleh Rashford dan juga oleh Martial ya saat itu, dan mereka menang dan mereka menyalip Chelsea di tikungan akhir untuk bisa mendapatkan posisi ketiga, dan Chelsea ada di keempat. Satu ada Liverpool dan kedua ada City. Jadi tetap harus berhati-hati ya menghadapi Leicester di Boxing Day. Ini juga sangat penting sebelum mereka nantinya akan mengunci pertandingan pada hari Minggu tanggal 30 waktu Indonesia atau tanggal 29 di Inggris. Mereka menjamu tim kuda hitam ya, bahaya juga ya. Ini adalah Wolverhampton Wanderers. Jadi walaupun mereka bermain di Old Trafford, ini juga harus dihitung dengan matang. 2 pertandingan terakhir di Boxing Day dan di kunci tahun ini menghadapi 2 tim yang ngeri-ngeri sedap, saya pikir. Bukan tidak mungkin akan menyulitkan bagi Ole. Tapi terlepas dari itu, saya sangat gembira ya
menyambut bagaimana 12 poin penting yang mereka dapatkan dalam 4 laga terakhir. Ini ada tanda-tanda kehidupan yang bagus, juga mungkin bisa membuat Ole lebih tenang, lebih nyaman di kursinya yang tadinya begitu panas, ya gejolak itu terjadi. Dan ini memang jauh lebih bagus kalau bicara soal tandang pada musim ini ya, karena musim yang lalu di tandang mereka sulit sekali ya. Ada 2 tandang pertama aja mereka sudah imbang melawan Wolves dan imbang melawan Soton. Kemudian mereka kalah melawan West Ham, bermain di West Ham musim lalu ini. Kemudian juga mereka kalah melawan Newcastle 0-1 dengan West Ham, kalah 0-2, Newcastle 0-1. Ya, kemudian mereka baru bisa menang di tandang kelima. Ya, pada tandang kelima mereka menang pada 19 November 2019. Saat itu mereka bisa menang lawan Norwich City ya dengan 3-1. Itu tandang kelima, mereka baru bisa menang tandang kelima. Bisa dibayangin. Sekarang 5 tandang mereka semua bersih 15 poin. Bahkan musim lalu di tandang ke-6 mereka juga kalah dari Bournemouth 0-1. Jadi memang 6 tandang itu sangat musim lalu. Kalau kita compare dengan musim ini fantastis, luar biasa. Dan kalau tren ini dipertahankan terus oleh seluruh pemain-pemain MU, ini saya acungin jempol. Persaingan di atas memang sangat kuat buat mereka ya. Apalagi Ole mulai sekarang bisa meracik satu strategi dalam starting 11 dia dengan baik. Bagaimana ketika melawan Soton ada perubahan di sana, dia bisa menempatkan pemain-pemain yang bagus, terutama di belakang ada 4 yang sudah stabil. Ya, memang tidak ada Luxio, tapi kita bisa melihat Teles sudah ada. Kemudian juga bagaimana dengan Maguire, Lindelof dan Wan-Bissaka. Karena ditampilkan Matic di sana yang bisa bermain. Sebelumnya bagaimana Matic ada Van de Beek bahkan 2 kali sebagai pemain starter. Ini luar biasa. Tidak pernah Van de Beek bermain dalam 2 pertandingan beruntun sebagai starter, dan melawan di tandang, melawan Soton dan melawan West Ham, Van de Beek dimainkan oleh sebagai starter. Di tengah ada perubahan memang. Ada Fred yang bisa dimainkan di sana karena dengan Matic, kemudian Matic tidak dimainkan ketika juga menghadapi West Ham dari Soton. Matic ada cadangan, Rashford bahkan tidak dimainkan, ya di Soton dimainkan tapi ketika di West Ham tidak dimainkan. Martial yang didorong, Cavani ada di depan, Bruno Fernandes bahkan cadangan baru masuk di babak kedua ketika melawan West Ham. Ini perubahan-perubahan yang terjadi. Ada Greenwood yang ada di kanan yang selalu dipasang ya. Jadi ini keberanian dari Ole yang saya pikir luar biasa ya. Dia sudah mulai lebih berani menempatkan Van de Beek sebagai starter. Itu yang ada perkembangan terbaik yang saya lihat. Cavani juga mulai bagus, 6 pertandingan terakhir dengan 3 gol, dan tentunya Fernandes masih menjadi bintang ya bagi mereka. Bagaimana dengan 7 gol, 4 assist, itu luar biasa bagi seorang Fernandes. Kita akan menunggu perkembangan selanjutnya, terutama nantinya kita melihat pertandingan di Old Trafford melawan City. Mereka harus menang, tapi kalau mereka kalah ini yang berbahaya bagi Ole, karena ini sulit untuk bersaing dengan 4 kekalahan, apalagi menuju ke pertandingan tahun depan nantinya. Jadi saya berharap bahwa tim ini bisa melewati pada bulan Desember ini dengan tanpa kalah, dan mereka akan selalu bersaing di papan atas. Oke, sampai kita ketemu dalam perbincangan dengan tim-tim lainnya. Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif, dan jangan lupa langsung subscribe ya channel YouTube Bung Ropan. Ciao.